Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurlina Nurmilasari, Muhammad Fredrik Kaki, dan Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Menciptakan Sekolah Berkarakter. Masuk ke materi yang pertama, yaitu membangun sekolah demokratis, di mana di sini terdapat pengertian demokratis adalah gabungan dari dua kata demos dan kratos yang diambil dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Menurut tahapannya, dikenal dua tahapan demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat ikut serta langsung dalam menentukan pemerintahan. Berbeda sekali pada masa modern seperti ini. Tentu tidak mungkin lagi karena selain negaranya semakin luas dan warganya semakin banyak, jadi rakyat tidak lagi ikut dalam pemerintahan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya yang ditentukan melalui pemilihan umum. Inilah yang disebut demokrasi tidak langsung. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, ada nilai-nilai demokratis. Harry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democracy Theory merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nah, untuk menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, maka perlu diselenggarakan lembaga sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua ada lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah. Yang ketiga ada pembentukan organisasi atau partai politik. Yang keempat ada pers dan media massa yang bebas untuk menyalurkan pendapat. Yang kelima, ada sistem pengadilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan pertahanan keadilan. Pengertian sekolah demokratis menurut James A. Binney dan Michael W. Apple, sekolah demokratis adalah mengimplementasikan pola-pola demokratis dalam pengelolaan sekolah madrasah yang secara umum mencakup dua aspek, yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa mengantarkan anak-anak didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktek-praktek demokratik. Dengan kata lain, sekolah demokratis adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktek-praktek demokrasi itu terlaksana, seperti perlibatan masyarakat, stakeholder, dan user madrasah dalam membahas program-program sekolah, dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Prinsip-prinsip demokratis dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan ada prinsip-prinsip demokrasi yang tertanam di dalamnya. Dalam prinsip tersebut dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh pikiran, sifat, jenis masyarakat di mana mereka berada, karena dalam kenyataannya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh kehidupan dan penghidupan masyarakat. Demokrasi dalam pendidikan mempunyai prinsip-prinsip yang begitu bermakna dalam dunia pendidikan. Prinsip tersebut ialah keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsistensi pada sistem politik yang ada dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik, memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita. Yang kelima, pengembangan sekolah demokratis di Indonesia. Cara pengembangan sekolah demokratis yaitu dengan pola pembinaan siswa, bahwa pendidikan itu semuanya sama. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, tanpa membedakan antara yang sudah pintar dengan yang belum pintar, antara yang rajin dengan yang belum rajin. Semua memperoleh perlakuan walaupun bentuknya mungkin berbeda.
Mereka yang belum pintar diberi waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya di saat liburan umum, sehingga kompetensinya meningkat. Pola-pola pembinaan seperti ini telah memberikan pengalaman-pengalaman praktik demokrasi bagi anak-anak, yakni perhatiannya seimbang terhadap semua siswa tanpa membedakan antara yang mayoritas dengan minoritas dalam sekolahnya. Yang keenam, keunggulan sekolah demokratis. A. Akuntabilitas, yakni bahwa kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggungjawabkan pada publik yang meliputi pengangkatan guru sesuai dengan kategori kebutuhan dan keahlian yang kemudian teruji loyalitasnya terhadap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. B. Pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa. Guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individual. Berbagai kesulitan siswa akan menjadi perhatian guru, dan dengan senang hati guru akan terus membantu sehingga siswa dapat menyelesaikan berbagai kesulitannya. C. Keterlibatan masyarakat dalam sekolah, yaitu dalam sekolah demokratis, sistem pendidikan merupakan refleksi dan keinginan masyarakat. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pendidikan, akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, dan akan responsif dalam berbagai persoalan sekolah. Disiplin moral. Peranan pendidikan berkarakter moral di sekolah pernah dilakukan oleh Berkowitz dan Bier. Mereka menyatakan bahwa penerapan pendidikan berkarakter moral mempengaruhi peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi. Bahkan kelas-kelas secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan penurunan drastis pada perilaku negatif yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Beberapa tema-tema moral yang berhubungan dengan kognitif ditemukan dalam penelitian Narvaez. Peserta didik yang mendapatkan pendidikan berkarakter moral akan lebih mudah memahami situasi moral secara akurat dan menegakkan aturan atau nilai yang diinternalisasi. B. Mempunyai alat atau metode untuk memecahkan masalah moral yang kompleks. C. Tetap berfokus terhadap tugas-tugas akademis dan termotivasi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran. D. Mampu memprioritaskan tujuan-tujuan etis untuk pengembangan diri dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, negara-negara maju turut menekankan pendidikan berkarakter moral tersebut sebagai soft skill yang mengikuti kompetensi pelajaran. Dengan demikian, lulusan dunia pendidikan akan lebih siap berkompetisi dalam era global saat ini. Dan sedikit tambahan dari pemakalah atas usulan terhadap peran sekolah dalam membangun manusia yang berkarakter moral sebagai berikut. 1. Menyediakan pendidikan moral agama yang berbasis penyikapan terhadap kasus atau fenomena. 2. Menyediakan guru, kakak kelas, sivitas akademik, alumni sebagai role model. 3. Menyediakan perangkat nilai dan aturan jelas. 4. Membangun sinergitas antara pihak sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 5. Pendidikan berkarakter moral dimasukkan dalam kegiatan intra, ekstra, dan kulikuler sebagai hidden kurikulum. Menyajikan storytelling melalui multimedia dengan melibatkan peran sebagai role model karakter moral. Itu tadi presentasi dari kelompok 7. Salah hilap mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.